Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Lomba dalam kebaikan menjadi as-sabiqun, orang-orang yang penuh dengan semangat dalam berlomba kebaikan, dan mereka adalah al-muqarrabun, yang sungguh luar biasa kenikmatan surga yang Allah sediakan untuk mereka. Juga kemudian Allah menjelaskan tentang ashabul yamin, golongan kanan dari kalangan orang-orang yang beriman yang biasa, yang tidak seperti golongan yang pertama tadi. Begitu juga kenikmatan yang Allah sediakan untuk mereka di dalam surganya. Dan kini kita memasuki golongan yang ketiga, yang disebut dengan ashabus shimal, golongan kiri. Ma ashabus shimal, apa itu golongan kiri? Bagaimana nasibnya dan kondisi keadaannya? Apa yang meliputi mereka dari azab dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka? Golongan kiri ini tidak lain, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, baik orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, maupun orang-orang munafik, dan para pelaku pendosa-dosa atau bahkan dosa-dosa besar. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fi samumi wa hamim. Fi samum, mereka itu berada di dalam kondisi merasakan panasnya angin atau hawa dari hawa neraka tersebut. Ditambah lagi hamim. Hamim artinya air yang sangat panas mendidih. Tentu untuk meminumi mereka. Wadhillim miyahmum. Wadhil, dan juga naungan. Namun min yahmum, dari asap hitam yang bercampur dengan lidah api yang sangat panas. Itu naungannya. La baridin wala karim. La barid, tidak terasa sejuk, tidak mengenakan rasa di tubuh. Wala karim, dan tidak pula mengenakan untuk dilihat oleh mata. Bahkan mengerikan. Itulah naungan dari asap hitam yang bercampur dengan lidah api. Itulah gambaran yang akan dirasakan dan didapatkan oleh golongan kiri dari kalangan orang-orang yang tidak beriman di akhirat nanti di dalam azab neraka Jahannam. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka dahulu semasa hidup di dunia, qabla dzalika, sebelum itu, sebelum mereka memasuki Jahannam, mutsrofin,
adalah orang-orang yang bermewah-mewahan dengan kenikmatan dan kelezatan dunia, hura-hura, dan memperturutkan kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Itulah orang-orang yang menjadi penghuni neraka dari golongan kiri, dari kalangan orang-orang yang tidak beriman. Mereka dikala hidup di dunia melakukan kesewenang-wenangan, melampaui batas, dan bergelimang dengan kemewahan dan kesenangan dunia, atau kita sebut dengan istilah glamor, mutsrofin. Ya. Mereka hidup seperti layaknya binatang ternak hidup, tanpa peduli dengan hukum-hukum syariat. Tidak mau mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulnya. Wa kanu yusirruna, dan adalah mereka dulu semasa di dunia, yusirrun, mereka terus menerus tidak pernah berhenti, tidak pernah bertobat alal hinthil azim, atas melakukan perbuatan dosa yang besar, dosa syirik, dosa kafir, dosa munafik, dosa menzolimi orang lain, berbuat kekejaman kepada sama manusia, dan tidak sama sekali terbesit di hatinya untuk bertobat kembali ke jalan yang benar, bahkan terus menerus melakukan kezoliman dan kezoliman tersebut dari dosa-dosa besar tadi. Wa kanu, dan adalah mereka dahulu semasa di dunia, yaqulun, mereka berkata, Aidza mitna, apakah apabila kami mati, wa kunna turaban, dan kami telah menjadi tanah, wa idhaman, dan pula menjadi tulang belulang, inna, apakah sesungguhnya kami nanti lamab'utsun, sungguh-sungguh orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya. Mereka tidak yakin terhadap hari akhirat, hari berbangkit, hari pembalasan. Mereka menganggap bahwa apabila telah mati, tubuhnya menjadi tanah kembali dan tulang belulang, tidak mungkin akan bisa dibangkitkan hidup kembali dan akan dibalas perbuatan yang mereka lakukan itu. Awa abauna, ataukah juga bapak-bapak kami al-awwalun yang terdahulu, mereka juga demikian telah menjadi tulang belulang dan tanah. Apakah juga sama akan dibangkitkan ya dari alam kuburnya? Itu pengingkaran mereka terhadap hari berbangkit. Maka Allah menjawab, Qul, katakan olehmu wahai Muhammad SAW kepada mereka itu, Innal awwalin, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu semenjak Nabi Adam alaihissalam, wal akhirin, dan orang-orang yang akhir datang kemudian sampai hari kiamat terjadi, semuanya lamajmu'un, sungguh pasti akan dikumpulkan oleh Allah ila miqatin, kepada suatu waktu yang tertentu, yaumi ma'lum, yaitu di hari yang sudah diketahui. Ya tentu yang dimaksud adalah hari akhirat, hari pembalasan. Mereka pasti semua manusia tidak ada yang terlewatkan
akan dikumpulkan semua dari semenjak yang awal Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang paling terakhir di hari kiamat nanti. Tsumma, kemudian kata Allah, innakum, sesungguhnya kalian, ayyuhad-dallun, wahai orang-orang yang sesat perbuatannya, al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan, tidak yakin, tidak percaya di dalam hatinya. La'akiluna min syajaratin, la'akilun, sungguh-sungguh akan memakan, min syajarah, ya, min syajarim, yaitu dari pepohonan, dari buahnya, min zakum, yaitu buah zakum namanya, yang khusus buah yang disediakan untuk ahli neraka, makanan mereka. Namanya buah zakum yang tumbuh di dasar neraka jahanam. Itulah buah zakum, makanannya orang-orang yang pendosa tersebut. Famali'una, maka mereka akan memenuhi minha, darinya, dari buah zakum tersebut, al-butun, yaitu perut-perut mereka sendiri. Mereka makan dengan lahapnya buah zakum tersebut, ya, buah yang sangat mengerikan yang tumbuh di dasar neraka jahanam, tidak mengenyangkan dan tidak pula mengenakan, tidak membuat tubuh menjadi gemuk dengan sebab memakan zakum tersebut. Wasyaribuna alaihi, wasyaribun, dan fasyaribuna, dan mereka maka mereka pun akan meminum alaihi, atasnya, minal hamim, dari air yang mendidih yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Makanannya buah zakum, buah yang tumbuh di neraka jahanam, memenuhi perut mereka, tapi mereka tidak merasa kenyang dan tidak membuat tubuh mereka gemuk sebagaimana layaknya orang makan. Ditambah lagi minumnya adalah dari air yang mendidih yang sangat panas, yaitu hamim. Fasyaribuna syurbal him, fasyaribun, maka mereka pun meminum syurbal him, seperti minumnya onta yang sangat kehausan. Ya, tentu tidak menjadikan hilang dahaganya. Minumnya dari air yang sangat panas mendidih. Cara minumnya seperti onta yang kehausan. Tentu begitu lahapnya meminum air yang sangat panas tersebut. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Hadza, ini adalah nuzuluhum, jamuan untuk mereka, yaumaddin, pada hari pembalasan nanti, pada hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian, apa enaknya kita hidup bersenang-senang, hura-hura di dunia ini, kemudian kita tahu sifatnya sementara, tidak akan langgeng, tidak ada kekal selamanya. Hidup di dunia ini pasti akan sirna, akan mati semuanya. Namun kemudian di akhiratnya dikasih jamuan yang mengerikan. Angin yang sangat panas. Juga air yang sangat panas mendidih. Naungannya dari asap bercampur dengan jilatan api neraka. Tidak mengenakan rasa di badannya. Bahkan tidak enak juga untuk dipandang oleh matanya. Apa enaknya saudara sekalian? Orang-orang yang
hidupnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan kiri tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan kanan paling tidak, dan juga lebih daripada itu menjadi golongan orang-orang yang hebat dalam beriman dan beramal solehnya, berlomba dalam kebaikan, semangat untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.